Kalau dulu pita seluloid disensorkan ke LSF itu ada adegan yang misalnya pornografi itu digunting. Nah, ini aspek ini yang diunggulkan untuk akhirnya kenapa LSF dan GBPSI mengambil badak sebagai maskot. Action! Nihil. Hai sahabat Sensor Mandiri, apa kabar? Kita jumpa dalam Action Nihil. Saya Rita Sriastuti. Kali ini kita akan ngobrol bersama Ketua Lembaga Sensor Film, Bapak Romi Fibri Hardianto. Selamat pagi. Pagi Mbak Rita. Iya, kita kebetulan ketemunya pagi. Jadi nanti mungkin satu saat kita akan ketemu siang juga. Ya, kalau gitu selamat pagi, siang, sore, malam. Boleh. Tergantung siapa yang dan kapan mendengarkannya. Iya, baik. Ini kita bicara mengenai paradigma baru LSF. Menarik sih sebetulnya, tapi sebetulnya ini sudah sering kita dengar. Meskipun begitu masih banyak pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan paradigma baru dalam hal LSF? Ya, pertama paradigma baru LSF ini tentu dalam konteks proses penyensoran. Sebagaimana kita ketahui, sekarang sudah zaman digital. Ketika zaman digital, film yang disensorkan ke LSF itu juga bentuknya digital. DCP, Digital Cinema Package. Jadi bukan lagi bentuk seluloid. Disensorkan ke LSF itu ada adegan yang misalnya pornografi itu digunting, kemudian disambung. Ini karena seluloid, jadi lebih enak nyambungnya. Nah sekarang sudah zaman digital, sehingga nyensornya tidak seperti itu. LSF itu hanya menonton, melihat, kemudian memberi catatan, Mbak. Catatan, kira-kira bagian mana yang ini barangkali potensial melanggar undang-undang pornografi, porno aksi misalnya. Nah, kemudian dari catatan itu diberikan pada si pemilik film. Nah, di sini bedanya. Pemilik film itu setelah melihat catatan, itu dia bisa mengajukan banding. Dia bisa datang ke LSF untuk berdialog, dia bahkan bisa memberikan catatan untuk meminta penurunan klasifikasi, bahkan penaikan klasifikasi, dan di situ terjadi dialog. Nah, inilah yang LSF sekarang lakukan. Jadi, proses penyensoran secara dialogis. Ini sudah terjadi selama ini. Nah, ini satu hal dari aspek penyensoran. Belakangan LSF juga menyadari ternyata LSF ini tugasnya nggak melulu hanya menyensor film, tapi juga melakukan literasi. Kenapa begitu? Karena ini kan kita paham nih serbuan film-film dari luar yang begitu masif, ya. Ini tsunami film ini sudah sedemikian besar. Bahkan medium atau platformnya itu juga bermacam-macam, yang bahkan kita agak sulit untuk menjangkau. Misalnya internet. Internet ini kan bebas banget, ya kan? Bahkan banyak item-item di internet yang memang tidak melalui proses penyensoran dan memang sulit karena kan begitu pencet tombol enter dia langsung tayang di seluruh dunia. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka LSF berpikir untuk melakukan fungsi literasi film yang kami sebut dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Intinya mengajak masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Nah, dengan pemahaman untuk memilah dan memilih tontonan ini, maka masyarakat mendapat bekal knowledge atau pengetahuan. Sehingga ketika dia menonton film yang barangkali beredar secara luas di platform apapun, itu mereka tahu kalau, oh ini cocok apa enggak untuk usia mereka. Nah, ini yang penting untuk diketahui kondisi LSF hingga hari ini. Iya, tapi dalam hal ini sudah kelihatan sejak periode terdahulu ya. Ada sesuatu yang lebih baru dari yang periode lalu? Ya, jadi sejak Mei 2020, periode saya menjadi ketua dan teman-teman anggota LSF sekarang ini,
kita bukan hanya melakukan tadi sensor dan juga sosialisasi BSM, Ya. tapi juga kita membuka kanal informasi seluas-luasnya dan seterbuka-terbukanya. Misalnya, LSF membenahi pola komunikasi dengan publik, medsosnya, bukan hanya IG atau Instagram dan juga Facebook, tapi juga main TikTok. Kemudian juga websitenya kita benahi, intinya bisa dua arah. Jadi TikTok ini, IG, kemudian Facebook, dan juga website, bahkan Twitter juga, itu menjadi medium komunikasi LSF dengan masyarakat. Misalnya, ada panduan film yang selalu diproduksi. Intinya, panduan film ini adalah semua film yang sudah lulus sensor nih, di LSF dan akan tayang. Kemudian dipublikasikan melalui semua sumber daya yang ada, baik medsos maupun website ataupun bahkan majalah juga ada. Nah, di situ masyarakat bisa melihat film-film yang sudah lulus sensor ini klasifikasinya apa, kandungannya apa, kontennya. Sehingga masyarakat nanti ketika nonton film di dalam bioskop tidak terkaget-kaget. Kok isi filmnya ini? Gitu. Sementara di pemahaman mereka dari lihat judul sepertinya hangat gitu. Nah, panduan film inilah yang menjadi cara bagi LSF untuk berkomunikasi dengan publik. Ya, ini yang membedakan. Secara lebih luas sekarang kita lakukan itu. Yang kedua, LSF juga bekerja sama dengan kampus. Total sudah ada sekitar 44 kampus dan lembaga yang bekerja sama dengan LSF. Ada kampus atau perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia, total 40. Kemudian ada 4 lembaga yang bekerja sama, MOU ya, sudah tanda tangan MOU. Ada KPI Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ada KPI daerah, ada Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Nah, ini yang sudah bekerja sama dengan LSF untuk sama-sama melakukan literasi publik. Nah, dengan melibatkan kampus dan lembaga yang ada. Berikutnya LSF juga merangkul bioskop, Mbak. Ya, LSF merangkul bioskop. Selama ini kan bioskop selalu menjadi sasaran. Ini menarik, seakan-akan selama ini tidak terangkul atau tidak akrab hubungannya. Seperti berdiri sendiri ya. Iya. Nah, selama ini kan bioskop ini selalu jadi sasaran. Karena apa? Karena ketika ada film yang dewasa, rupanya ada keluarga yang ngajak anak-anak. Nah, di dalam ricuh lah. Kenapa? Karena lagi asik-asiknya nonton, anak-anaknya teriak, heboh kesini ke situ. Ya anaknya nggak salah, karena kan ya anak-anak pasti begitu. Cuman yang ngajak masuk ini loh. Nah, bioskop sering disalahkan, padahal bioskop sudah memberikan informasi pada stafnya, khususnya di tiketing kalau mau nonton atau beli tiket, ini ada anak kecil, filmnya dewasa, itu sudah diinformasikan. Tapi kan sering terjadi kericuhan lah di sana, karena si pembeli merasa ini uang dia, ini anak-anak dia, terus kalau anaknya nggak ikut masuk, mereka nonton bapak ibunya, anaknya kemana? Nah ini ribut di bawah. Akhirnya LSF merangkul GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Intinya apa? Kita kampanyekan bioskop peduli sensor mandiri. Intinya ada bahan-bahan atau materi yang bisa diakses oleh masyarakat dan juga para penonton agar tersadar tentang budaya sensor mandiri. Misalnya apa? Di dekat tiketing itu ada cinema standee, ya namanya cinema standee. Ada gambar badak. Jadi memang maskotnya ini badak cula 1, ya badak Jawa. Badak, ya khas karena badak ini kan dia hewan asli Indonesia. Yang kedua, badak ini punya kemampuan untuk melindungi. Jadi ketika ada tanda petik ancaman pada anaknya, kumpulan keluarganya, maka dia langsung melakukan pelindungan pada anak atau keluarganya. Nah, simbol ini yang kita pakai. Kenapa? Sehingga orang tua ini kalau mau ngajak nonton anaknya juga harus melindungi. Mereka harus diajak nonton sesuai klasifikasi usianya. Nah, maskot ini ada tulisannya tuh.
tontonlah sesuai usia. Terus ada poster juga yang isinya atau tulisannya, mari menonton film sesuai usia. Ada jingle yang mengajak orang dan mengingatkan orang untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Di dalam itu ada ILM, Iklan Layanan Masyarakat, kerjasama antara LSF dan juga GPBSI, yang juga mengajak menonton sesuai klasifikasi usia. Jadi gimmick-gimmick ini yang dipakai untuk memberikan penyadaran, informasi yang secara luas bisa diakses oleh masyarakat, sehingga ketika mereka menonton, entah sendiri atau mengajak anaknya yang masih kecil, itu bisa tahu bahwa, oh kalau menonton ini harus dipilah-pilah ya, sesuai klasifikasi usianya. Nah ini yang kita lakukan. Mengenai badak, bahwa badak itu pelindung, itu tersosialisasi tidak ya? Karena pasti pertanyaannya juga, kenapa sih mesti badak gitu? Apakah hanya badak yang binatang yang terkesan melindungi? Ya, banyak opsi ya, banyak pilihan, banyak juga binatang yang juga asli Indonesia. Tapi kan kita harus menentukan pilihan. Nah, pilihan ini dari beberapa opsi yang ada jatuh pada badak. Karena satu, memang dia hewan asli Indonesia. Yang kedua, ada aspek yang pas, yaitu melindungi ketika ada ancaman dari luar, dia melindungi anak dan keluarganya. Nah, ini aspek ini yang diunggulkan untuk akhirnya kenapa LSF dan GPBSI mengambil badak sebagai maskot. Gitu. Yang menarik juga tadi Bapak katakan di bioskop sudah ada yang memprotes, ada anak-anak yang membuat berisik, padahal itu situasi usia atau tontonan usia 17 tahun. Itu menurut saya sesuatu yang baru, yang dulu mungkin tidak sampai seperti itu. Apakah ini berarti sensor mandiri itu sudah sampai ke masyarakat atau bagaimana? Jadi LSF ini menganggap sensor mandiri ini adalah proses edukasi secara kultural, secara budaya. Nah, kalau edukasi secara kultural itu, maka cirinya dua, tidak bisa instan dan long term, dalam jangka waktu yang lama. Nggak bisa instan, karena menyadarkan orang itu nggak mudah. Jangan nonton ya, sesuai ininya ya. Besok lagi mungkin lupa. Atau besok lagi mungkin nggak peduli gitu. Nah, maka LSF menganggap budaya sensor mandiri ini harus dilakukan. Cara sosialisasinya itu secara edukasi dan kultural. Jadi memberikan pemahaman, tapi sabar. Karena nggak bisa sehari, dua, atau program ini hanya sebulan. Nggak, long term. Selama LSF ada, barangkali program ini tetap jalan. Kenapa? Mbak Rita bayangkan, kalau misalnya dalam lapis usia ini, LSF yang periodenya 2020-2024, mungkin sudah bisa menyentuh per di sini nih, klaster di sini nih, usia di sini. Tapi ketika nanti 2024, yang usia di bawah ini, kan sudah mulai beranjak remaja, dari yang SD sudah beranjak remaja, SMP, yang SMP sudah SMA. Jadi selalu ada klaster baru yang memang harus diberikan penyadaran. Makanya kita menganggap ini program kultural. Pendekatannya itu budaya. Pendidikan, informasi yang disampaikan itu ya sabar gitu. Karena nggak mudah memahamkan orang tentang sesuatu. Kalaupun sudah paham tadi klaster ini, maka nanti di tahun-tahun berikutnya itu selalu ada klaster baru yang mungkin dia belum terkena sasaran itu. Berarti program-program ini juga tidak mungkin cepat ya, termasuk tadi kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan lain-lain. Jadi mungkin baru terasa pada periode yang akan datang. Dalam klaster usia yang sekarang, LSF ini kan mungkin yang terkena dari atau terpapar dari program budaya sensor mandiri ini adalah di usia-usia 30-an ke atas, 30 sampai 40, 50 lah maksimal ya, yang aktif. Tapi kan kita sadar bahwa
yang aktif menonton film, yang aktif menggunakan gadget, yang aktif mengakses tontonan, itu juga berawal dari usia-usia di bawahnya. Nah, sehingga LSF sudah mempelajari yang aktif dari mereka ini klasternya adalah usia mulai dari 15. Nah, 15 ke atas, 15 sampai 35 itu yang asik nonton melalui gadget, asik nonton melalui jaringan informatika, asik bermain medsos. Nah, target ini kan harus direngkuh oleh LSF. Bagaimana LSF harus berpikir bagaimana LSF bisa mencapai ke mereka yang usianya 15-an. Yang dalam hal ini mereka barangkali sekarang posisi di SMP gitu ya. Nah, sekarang kan LSF memiliki keterbatasan sumber daya, sumber dana, dan lain-lain. Maka LSF fokus dulu nih pada usia-usia yang bisa diambil. Berapa? 18, 17 ke atas. Artinya apa? LSF masuk dulu ke klaster kampus. LSF Goes to Campus itu dilakukan. Sehingga apa yang diharapkan dari kampus-kampus? 44 kampus loh. Satu, di situ ada dosen isinya. Yang kedua, kampus. Ya. Sehingga ketika ada dosen, kampus ini isinya mahasiswa, maka mahasiswa ini bisa menjadi agen perubahan yang akan menyampaikan kepada keluarganya, adiknya, keponakannya tentang budaya sensor mandiri. Nah, ini penting. Selain kampus, LSF juga berpikir untuk nanti masuk ke SMA. Kerjasama dengan sekolah-sekolah menengah atas. Kenapa begitu? Guru-gurunya kan juga harus tahu bagaimana informasi atau literasi film ini diberikan pada siswanya. Sehingga nanti kalau siswa SMA ini masuk kuliah, akan dipegang oleh dosen-dosen dan LSF yang bekerja sama. Kalau nanti yang dari SMP masuk SMA, dalam artian ini klaster baru yang belum tersentuh sebelumnya, maka dia akan dipegang oleh guru di SMA itu plus LSF yang bekerja sama dengan mereka. Jadi ini secara sistematis LSF akan masuk ke lorong-lorong sesuai klaster usianya. Nah, ini harus dipikirkan secara sistemik, Mbak. Kalau enggak, kalau tidak dipikirkan secara sistemik, LSF akan nggak ngerambiang ya, nggak terarah gitu. Asal ketemu orang, asal datang ke satu kota, kampanye sensor mandiri. Enggak, ini harus dibikin klasterisasi. Nah, klasternya yang paling utama LSF masuk kampus dulu. Kemudian bioskop, kemudian lembaga-lembaga yang lain. KPI itu juga penting. Nanti KPI, kemudian TV. Ada rencana untuk masuk komunitas-komunitas yang lebih ke masyarakat luas, misalnya RT, RW, atau komunitas-komunitas ibu-ibu yang seperti itu, yang lebih dekat kepada anak-anak ya. Ada dua yang belum saya sampaikan tadi dalam kaitan dengan literasi budaya sensor mandiri. Satu, LSF punya program namanya Desa Sensor Mandiri. Desa atau Kelurahan Sensor Mandiri. Ini yang langsung mengakses ke basis terbawah di tingkat rukun tetangga. Nanti Desa Sensor Mandiri ini semacam desa percontohan bahwa mereka ini informasi dan juga literasi filmnya sudah bagus. Dalam satu kelurahan ini yang terbagi melalui beberapa RW maupun RT, mereka nanti punya trainernya lah, atau orang yang menjadi kepanjangan tangan dari LSF lah, untuk menyampaikan, kalau menonton film sesuai usianya ya, dilihat ya klasifikasi usia dan seterusnya. Nah, Desa Sensor Mandiri ini yang langsung grabbing, merangkul masyarakat di tingkat basis paling bawah. Ini Desa Sensor Mandiri. Yang kedua, LSF juga punya program literasi yang sasarannya adalah kampus-kampus perfilman. Sekitar ada 20 hingga 21 kampus perfilman di Indonesia yang ini sangat potensial untuk LSF datangi. Setahun belakangan sudah didatangi oleh LSF. Tapi belum sampai 21 kampus ini. Beberapa kita giliran. Nah, mereka itu yang sudah termasuk MOU juga. Ada yang sudah MOU, kampusnya ada yang sudah MOU.
Jadi ada kampus yang memang tidak punya fakultas perfilman, tapi ada yang di antara MOU ini kampus yang punya fakultas film dan televisi. Nah, kami atau LSF datang ke sana menjelaskan tentang segala regulasi yang terkait dengan LSF. Sehingga nanti kalau mereka memproduksi sinias-sinias hebat di Indonesia, mereka sudah punya pemahaman yang kuat tentang segala regulasi yang menyangkut dunia perfilman di Indonesia. Yang selama ini belum terpikirkan nih. Nah, LSF setahun 2 tahun belakangan ini sudah masuk ke sana. Tapi sasaran ini terbatas karena hanya ada sekitar 21 kampus yang punya fakultas film di Indonesia. Kita artinya LSF saat ini periodenya kan sampai 2024. Ya. Berarti tinggal sebentar lagi. Dari sekian banyak program itu ada yang digenjot untuk menjadi ikon dari periode ini atau semuanya jalan bersama? Ya. Sebentar atau lama itu relatif, Mbak. Kuncinya pada apa? Kuncinya pada penetapan sistem. Saya percaya LSF itu akan besar dan berkesinambungan kalau ada sistem dan sistemnya bagus. Bukan pada orang. Saya, Mbak Rita, bisa selesai nih 2024. Dan saya udah selesai di 2024 karena sudah 2 periode. Jadi nggak bisa masuk lagi ke LSF. Tapi apalah artinya saya kalau sistemnya sudah ada. Sehingga siapapun yang nanti masuk ke LSF yang sudah terbangun sistemnya ini dengan baik, maka mereka akan bisa menghiasi LSF dengan program-program kerja yang juga bagus melalui sistem yang sudah kita bikin. Sistemnya apa? Sistem ini kita cangkokkan di masing-masing komisi. Misalnya, LSF itu ada 3 komisi. Komisi 1 bidang penyensoran, komisi 2 bidang pemantauan hukum dan advokasi, komisi 3 bidang hubungan kerjasama antar lembaga. Nah, penyensoran, kan kita establishing system nih. Kita cangkokkan sistem di komisi 1. Tentang bagaimana kalau satu film sudah disensor, kemudian ada permintaan dialog dari pemilik film, permintaan penurunan klasifikasi, atau bahkan menaikkan klasifikasi. Kan harus ada sistemnya. Nggak bisa main setuju atau main tolak begitu saja. Nah, sistem ini sudah kita bangun. Bagaimana proses untuk bisa film itu dipikirkan untuk resensor atau disensor ulang atau bahkan dialog. Ada sistemnya. Di komisi 1 juga ada tim yang fungsinya untuk memberikan edukasi pada publik. Ada tim medsos, ada tim majalah, ada juga tim promosi. Untuk apa? Untuk mempromosikan apa yang ada dan terjadi di sistem penyensoran kita. Nah, majalah kan juga meskipun cetak hari ini dianggap kurang populer, tapi majalah tetap diperlukan. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang baca majalah, baca kertas gitu. Sementara yang lain yang dia kebiasaan pakai gadget, itu kita berikan sasaran yaitu medsos. Ya. Nah, medsos inilah yang kita garap. Ini komisi 1. Ada sistem yang sudah ada. Komisi 2, pemantauan. Semua yang sudah disensorkan dan akan tayang atau ditayangkan di platform apapun, itu dipantau. Sistemnya sudah jalan. Termasuk komisi 3, yang andalannya adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Sistematikanya sudah ada. Kampus sudah masuk. Nanti dari kampus kerjasama dengan organisasi atau kementerian dan lembaga negara yang lain. Itu sudah ada. Nanti klaster untuk masyarakat ada desa sensor mandiri. Nanti klaster sekolah kita akan garap nanti kerjasama dengan SMA atau SMP. Jadi klaster-klaster ini, sistem yang sudah ada ini nanti tinggal meneruskan. Siapapun yang akan berada di LSF, sistem ini tinggal diisi. Yang belum, mana? Nah, nanti kan dievaluasi. Oh, mana yang belum nih? Oke, kalau kampusnya kurang tinggal ditambah. Kan kampus ini belum bisa merambah semua pulau yang ada di Indonesia barangkali.
representasinya. Ini harus dihitung. Nah, nanti dengan sistem ini siapapun anggota LSF nanti bisa mengoperasikan LSF dengan sistem yang ada. Nah, saya sih melihatnya begitu. Seru ya semuanya ya program ini. Saya nggak bisa bayangkan kesibukan Pak Romi memikirkan begitu banyak program di LSF. Apa yang Pak Romi lakukan untuk mengisi, atau masih adakah waktu santai di luar pemikiran atau pekerjaan tersebut? Saya itu terbiasa all out ya, total. Kalau saya iya, enggak. Kalau saya sudah iya, artinya saya akan all out, total di situ. Whatever it takes. Jadi apapun pertaruhannya, saya total di situ. Sehingga ketika saya dipercaya teman-teman menjadi ketua LSF, ya saya total memikirkan di situ. Nah, bahkan saya ini punya kebiasaan, Mbak Rita. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kita pikirkan nih, ini pakai cara apa ya? Ini sistemnya seperti apa ya yang harus kita bangun? Atau apa. Itu biasanya tertanam di kepala saya. Bahkan sambil saya tidur pun saya mikirin itu. Oh iya? Ya. Bisa nggak tidur dong? Tidur. Tapi otaknya jalan. Jadi saya tidur. Terbawa mimpi? Iya. Oh. Mimpi sih, saya nggak tahu antara, kalau bahasa Freud, conscious dan unconscious. Alam sadar dan alam bawah sadar, bukan tidur. Kalau tidur itu sudah beda lagi. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam sadar tuh kita begini nih, ini alam sadar nih, kita rasionalitas jalan, pikiran kita jalan. Tapi alam bawah sadar itu di mana kita bahkan merempun tidur, itu ada alam bawah sadar yang juga bekerja. Nah, saya terbiasa begitu dari dulu. Dari saya menjadi wartawan. Saya wartawan kan juga liputan berat-berat. Iya. Harus nyari narasumber yang susah dicari, narasumber yang ngumpet segala macam. Saya juga begitu. Ketika saya bingung nyari narasumber ini di mana, lewat siapa, bagaimana, sambil tidur tuh saya mikirin. Bangun, udah ada opsi Mbak, jalan keluarnya. Oh, saya harus lewat ini. Nah, di LSF juga begitu. Sambil saya tidur, alam bawah sadar saya juga muter gitu. Sehingga ketika saya bangun tidur, yang ini kita harus masuk ke sini. Langsung program itu dijalankan. Sudah ada. Oke, kita datengin kampus ini. Oke, kita nanti lewat ini. Oke, nanti jadi lewat... semacam ilham ya. Saya nggak tahu membahasakannya apa. Tapi kalau bahasa yang agak ilmiah psikologi ya Freud tadi, Sigmund Freud. Ada alam conscious dan unconscious. Alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, itu saya terbiasa mempolakan itu. Bahkan di saat saya tidur, saya tuh mikirin. Misalnya nih, Mbak Rita kan sering minta saya nulis untuk majalah. Iya. Ketika saya belum dapat ide atau apa, di tidur tuh saya juga mikir, nanti majalah, temanya majalah itu, tema utamanya edisi ini tuh ini. Nah ini tuh isinya kemarin ini. Berarti saya harus nulisnya bagian yang ini. Bangun, itu saya udah tahu saya harus nulis yang mana arahnya. Nah, ini masih ada hobi yang dijalankan? Nah, selain itu saya juga punya hobi ya. Olahraga. Masih olahraga, main futsal sama teman-teman. Jogging sesekali ya. Kan kita deket dengan GBK, jadi dan kita ke GBK. Karena hobinya. Nah, terakhirnya itu kalau malam pasti kita ngerok lah. Pasti? Maksudnya setiap hari? Ya, kalau tidak ngerok di kafe, kita di rumah karaokean. Jadi musik itu penting untuk penyeimbang otak kanan dan otak kiri kita. Karena kalau otak kanan dan otak kiri kita nggak gerak bareng, timpang, kacau kita, Mbak. Jadi kalau sudah di rumah tidak mengerjakan pekerjaan rumah selain tadi yang masuk dalam mimpi kita. Iya, kecuali pas tidur kita mikir itu. Tapi kalau di rumah ya sudah kita fun. Bahkan di rumah itu saya juga nonton film loh. Jadi nggak cuma di luar rumah. Di rumah itu saya nggak bisa tidur di bawah jam 9, nggak bisa. Pengen tuh ya, pengen kan sehat ya. Jam 9, jam 10 malam kita tidur. Nggak bisa Mbak. Saya nggak tahu Mbak Rita mungkin bisa gitu ya. Saya nggak bisa. Mau micingin mata tuh nggak bisa-bisa juga. Saya tidur malah di atas pukul 1. Nah, karena kebiasaan wartawan tuh begitu memang ya. Sehingga harus sampai malam gitu, sampai jam 12. Dan itu saya nontonnya nonton film juga. Iya. Karena saya sambil nonton film itu saya bisa sambil mikirin sesuatu juga yang
Oh ini begini. Jadi saya fokus mata nonton film, alur ceritanya kita tonton, tapi otak kita sambil mikir, oh oke besok ke kota mana, ketemu mana, gubernur atau kampus atau rektor atau apa, itu juga sambil Iya. mikir gitu. Mas, saya kadang-kadang manggil Pak, kadang-kadang manggil Mas ya, karena teman saya lama. Ya karena memang Teman-teman LSF wartawan sejak milenial ini. Iya, Anda wartawan, ya, Anda juga pengajar, sekarang menjadi anggota lembaga atau ketua lembaga sensor film sampai 2024. Tadi sudah Anda katakan bahwa sudah selesai. Ada rencana untuk kembali ke kampus atau jadi wartawan lagi atau punya media sendiri atau apa? Pertama, kalau punya media sendiri itu adalah mimpi saya sebagai wartawan. Sampai hari ini pun KTP saya masih wartawan. Jadi kalau punya media sendiri itu adalah mimpi kita lah. Mbak Rita juga sebagai wartawan pasti punya bayangan juga. Jadi mimpi itu. Nah, dan itu nggak boleh surut, nggak boleh suram. Tetap mau saya dimanapun berada, berkarir, pengen punya media sendiri itu jelas. Yang kedua, semakin saya berumur sekian ini, semakin saya berada di Sekian mana. itu berapa sih? Udah kepala 5 ini, Mbak. Oke, nggak kelihatan kok karena Oh, iya. olahraga tadi ya. Nah, mungkin ya. karena masih futsal sama teman-temannya. Nah, semakin saya umur kepala 5, saya semakin menyadari bahwa kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Seperti saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, saya nggak praktek dokter gigi. Iya. Saya malah jadi wartawan. Di wartawan, karirnya oke, ya pernah pemimpin redaksi juga, pernah direktur media juga, tapi tiba-tiba, loh, kok ke lembaga sensor film, Iya. nggak ada yang tahu gitu. Nah, sampai hari ini saya berpikir dan yakin bahwa sudahlah, kita ini bekerja yang terbaik. Allah yang sudah punya jalan. Nah, itu. Terima kasih sekali waktunya Mas Romi. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan dan yakin ini semua memberikan gambaran penting tentang kerjaan di lembaga sensor film. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sama-sama. Dan sahabat Sensor Mandiri, tadi kita sudah dengarkan perbincangan dengan Romi Fibri Hardianto, Ketua Lembaga Sensor Film. Sampai jumpa di lain kesempatan. Action! Nihil.